Halo, welcome back to my channel. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bioteknologi. Tuhan telah menganugerahkan kepada bangsa Indonesia kekayaan alam yang berlimpah, baik berupa tumbuhan, hewan, maupun bakteri. Kekayaan alam tersebut banyak dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk membuat berbagai olahan makanan, misalnya kecap, tempe, keju, dan masih banyak lagi. Nah, kita akan mempelajari bagaimana peran mikroorganisme dalam pembuatan produk-produk bahan makanan tersebut. Check it out! Pernahkah kamu makan tempe atau makanan olahan dari tempe? Tempe adalah salah satu bahan makanan yang dibuat dari fermentasi kedelai dengan bantuan jamur yang terdapat pada ragi. Tahukah kamu, ternyata tempe lebih mudah dicerna oleh tubuh dibandingkan kedelai? Tahukah kamu bahwa tempe memiliki kandungan antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas penyebab kanker? Jika kamu perhatikan struktur tempe, kamu akan menemukan benang-benang putih pada tempe. Benang-benang tersebut disebut dengan hifa. Hifa merupakan tubuh jamur yang membentuk jejaring. Keberadaan hifa menyatukan butiran biji kedelai yang satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi struktur yang lebih kompak dan padat yang kita kenal sebagai tempe. Tempe dapat dikelompokkan menjadi salah satu produk bioteknologi loh, karena dalam proses pembuatan tempe melibatkan suatu mikroorganisme. Tahukah kamu apa sih bioteknologi itu? Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup, dan teknologi yang artinya suatu cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Bioteknologi dapat didefinisikan sebagai penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Bioteknologi mulai berkembang pesat sejak tahun 1857, setelah Louis Pasteur menemukan hasil fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme. Pada tahun 1920, proses fermentasi yang melibatkan mikroorganisme sudah banyak digunakan untuk membuat larutan kimia seperti pembuatan alkohol. Bioteknologi yang memanfaatkan secara langsung mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur yang secara langsung enzim yang dihasilkan mikroorganisme dan melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk atau jasa disebut dengan bioteknologi konvensional. Contoh produk bioteknologi konvensional misalnya tempe, tape, roti, keju, dan yogurt. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, bioteknologi juga terus berkembang menjadi bioteknologi modern. Dalam bioteknologi modern, melibatkan prinsip biokimia, biologi molekuler, dan rekayasa genetika. Bioteknologi modern tidak terlepas dari penemuan enzim-enzim yang membantu dalam proses rekayasa genetika. Melalui teknik rekayasa genetika, para ahli bidang bioteknologi dapat menyusun pola gen sedemikian rupa sehingga menghasilkan organisme yang sifatnya
sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya, melalui rekayasa genetika dapat dihasilkan ikan yang memiliki ukuran lebih besar dari ukuran ikan normal. Teknik rekayasa genetika dikenal juga dengan istilah teknik DNA rekombinan, yaitu proses mengkombinasikan DNA dari suatu organisme ke dalam DNA organisme lain. Organisme yang menggunakan bagian gen dari organisme lain di dalam tubuhnya dikenal dengan istilah organisme transgenik. Tumbuhan, hewan, dan bakteri transgenik tidak hanya digunakan untuk keperluan penelitian, namun digunakan juga untuk memenuhi kebutuhan di bidang medis, pertanian, dan peternakan. Penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang, misalnya bioteknologi pangan, pertanian, peternakan, kesehatan, lingkungan, maupun forensik. Mari kita pelajari bioteknologi di berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari. 1. Bioteknologi pangan. Bioteknologi pangan adalah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Beberapa contoh produk bioteknologi di bidang pangan yaitu tape, yogurt, keju, tempe, kecap, roti, dan minuman beralkohol. Tape dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada dalam ragi tape. Salah satu mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tape adalah Khamir Saccharomyces cerevisiae. Selain Saccharomyces cerevisiae, jamur Aspergillus sp dan bakteri Acetobacter aceti juga berperan dalam pembuatan tape. Mikroorganisme yang terdapat pada ragi memiliki peranan yang sinergis. Artinya, mikroorganisme tersebut akan bekerja bersama untuk mengubah bahan baku dari singkong atau beras ketan menjadi tape. Selama pembuatan tape, terjadi pemecahan atau hidrolisis amilum atau pati menjadi glukosa. Proses ini dibantu oleh jamur Aspergillus sp. Proses inilah yang membuat tape berasa manis. Glukosa yang dihasilkan dari proses tersebut difermentasi menjadi alkohol oleh Khamir Saccharomyces cerevisiae. Proses ini menyebabkan tape memiliki aroma yang khas. Proses fermentasi yang dilakukan mikroorganisme dalam pembuatan tape merupakan respirasi anaerob. Artinya, dalam prosesnya tidak dibutuhkan oksigen. Apakah ketika memakan tape kamu merasakan rasa masam? Dari mana rasa masam tersebut? Rasa masam pada tape disebabkan adanya kandungan asam cuka atau asam asetat. Asam cuka dihasilkan dari proses fermentasi alkohol oleh bakteri Acetobacter aceti secara aerob atau dalam keadaan terdapat oksigen.
Fermentasi ini terjadi ketika pembungkus tape terbuka. Oleh karena itu, agar tape yang dihasilkan tidak terlalu masam, dalam pembuatan tape harus ditutup rapat. Proses perubahan kimia yang terjadi dalam pembuatan tape. Amilum atau C6H10O5N ditambah air atau H2O dengan bantuan Aspergillus sp menjadi glukosa atau C6H12O6 dan dengan bantuan bakteri Saccharomyces cerevisiae menjadi alkohol atau C2H5OH ditambah karbon dioksida atau CO2 dan dengan bantuan oksigen atau O2 ditambah acetobacter aceti menjadi asam cuka atau CH3COH ditambah air atau H2O. B. Yogurt. Yogurt merupakan makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi susu dengan bantuan bakteri. Yogurt kaya akan protein, kalsium, vitamin, dan vitaminnya adalah vitamin A, B, C, E, dan vitamin K. Mengkonsumsi yogurt secara teratur memiliki banyak manfaat loh untuk kesehatan tubuh kita. Di antaranya dapat meremajakan kulit, membantu proses pencernaan, menjaga jantung tetap sehat, mencegah hipertensi, mengurangi risiko osteoporosis, mengatasi jerawat, dan mengurangi kolesterol. Apakah kamu pernah membuat yogurt? Proses fermentasi susu menjadi yogurt melibatkan peranan bakteri asam laktat, misalnya Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, dan Bifidobacteria. Dalam pembuatan yogurt, susu harus dididihkan terlebih dahulu pada suhu 85-90 derajat Celcius agar bakteri-bakteri lain mati dan protein dalam susu terdenaturasi atau mengalami kerusakan. Bakteri asam laktat mampu mengubah laktosa yang terkandung dalam susu menjadi asam laktat. Asam laktat inilah yang menyebabkan rasa masam pada yogurt. Akibat dihasilkannya asam laktat, pH menjadi turun. Turunnya pH juga menyebabkan denaturasi protein dan pelepasan kalsium serta fosfat dari protein kasein susu. Akibatnya, protein kasein menjadi tidak stabil dan mengalami pengendapan. Proses tersebut yang menyebabkan yogurt memiliki tekstur yang kental. C. Keju. Keju merupakan
makanan yang dihasilkan dari proses koagulasi atau pengentalan protein kasein susu. Selama proses pembuatan, susu biasanya dibuat dalam kondisi asam dan ditambah rennet. Pengasaman susu dapat dilakukan dengan menambahkan bakteri asam laktat seperti Lactococcus st, Lactobacillus bulgaricus, dan Streptococcus thermophilus. Rennet merupakan kompleks enzim yang dihasilkan di dalam perut hewan ruminansia atau hewan memamah biak, yang komponen penyusun utamanya adalah enzim renin atau enzim chymosin. Enzim renin merupakan kelompok enzim protease yang mampu memutuskan ikatan peptida dalam protein yang menghubungkan asam amino satu dengan yang lain. Enzim inilah yang berperan penting dalam pemisahan dan pengentalan protein kasein dalam susu, sehingga terbentuk bagian padat yang disebut dengan dadih atau curd, dan bagian yang cair disebut dengan air dadih atau whey. Dadih inilah yang akan diproses lebih lanjut melalui proses pematangan dan pengemasan, sehingga terbentuk olahan makanan yang dikenal dengan keju. D. Tempe. Tempe adalah makanan tradisional khas Indonesia yang sering dikonsumsi dan menjadi salah satu makanan favorit. Tahukah kamu bagaimana cara membuat tempe? Fermentasi dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Pada proses pertumbuhannya, jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Benang-benang itu mengakibatkan biji-bijian kedelai saling terikat dan membentuk struktur yang kompak. Kecap. Kecap merupakan salah satu produk hasil bioteknologi yang terbuat dari kacang kedelai. Secara tradisional, proses pembuatan kecap melibatkan proses hidrolisis dan fermentasi dengan menggunakan jamur Aspergillus oryzae, Aspergillus shojae, dan Aspergillus penthi. Di Jepang, proses fermentasi dalam pembuatan kecap juga melibatkan Saccharomyces cerevisiae dan spesies Lactobacillus untuk menghasilkan aroma khas. Pada tahap awal pembuatan kecap, kedelai dicuci hingga bersih, kemudian direbus hingga matang. Selanjutnya, kedelai yang telah direbus ditaburi dengan kultur jamur. Kemudian dicampur air garam dengan jumlah tertentu. Setelah beberapa waktu, jamur akan berkembang menghasilkan enzim yang mampu menghidrolisis amilum menjadi gula sederhana dan menghidrolisis protein menjadi asam amino. Gula sederhana dan asam amino akan mengalami reaksi membentuk ikatan amino glikosida sehingga menghasilkan warna coklat gelap
Dari proses tersebut akan terbentuk campuran butiran biji kedelai dan cairan kental berwarna coklat gelap. Selanjutnya, campuran ini disaring untuk memisahkan cairan dengan butiran biji kedelai. Cairan coklat gelap tersebut selanjutnya dipanaskan untuk mematikan jamur maupun bakteri. Cairan inilah yang dinamakan kecap, yang biasanya dikemas dalam botol. F. Roti. Roti merupakan makanan yang terbuat dari bahan dasar utama tepung terigu dan air. Roti sudah dikenal oleh masyarakat seluruh dunia. Selain tepung terigu dan air, masih banyak komposisi yang ditambahkan ke dalam adonan roti loh. Perbedaan komposisi ini menyebabkan roti sangat beragam, baik jenis, bentuk, ukuran, dan teksturnya. Ketika kamu memakan roti atau kue donat, pernahkah kamu berpikir bagaimana proses pembuatan roti dan donat? Pembuatan roti dan donat memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh Saccharomyces cerevisiae. Fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces cerevisiae menghasilkan banyak gas karbon dioksida dan sedikit alkohol. Gas karbon dioksida akan membuat adonan roti mengembang, sedangkan alkohol akan menghasilkan aroma khas pada adonan roti. Gas karbon dioksida yang terperangkap dalam adonan akan memuai saat adonan dimasukkan ke oven, sehingga membuat roti semakin mengembang dan meninggalkan rongga dalam roti. Peristiwa ini yang membuat tekstur roti lebih menarik, lebih ringan, dan lebih mudah untuk dikonsumsi. G. Minuman beralkohol. Bioteknologi juga banyak dimanfaatkan dalam pembuatan minuman beralkohol, misalnya bir dan wine. Bir merupakan minuman beralkohol yang terbuat dari biji serealia. Pembuatan minuman beralkohol juga melibatkan proses fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces. Jenis Saccharomyces dan jenis bahan baku yang berbeda mampu menghasilkan aroma dan rasa yang khas pada jenis-jenis minuman beralkohol. Lama proses fermentasi mempengaruhi jumlah alkohol yang dihasilkan. Semakin lama proses fermentasi minuman, semakin tinggi kandungan alkoholnya. Tugas buat kalian, sebutkan perbedaan antara bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern beserta contohnya ya. Selamat belajar.